Teman-teman, kami saat ini berada di pinggir sungai, hamparan sungai ya. Saya mengajak teman-teman untuk bersyukur kepada Allah, terutama bunya-bunya yang punya pesantren. Coba dilihat di depan ini, depan seberang sungai yang ada di depan kita itu adalah bangunan pondok pesantren. Itu ada WC kecil di sungai ini ya. WC kecil di sungai ini itu tidak hanyut. Nah, apa kisahnya? Di sini keberadaan pesantren ini tidak disetujui oleh masyarakat di sekitar ini. Tidak disetujui oleh masyarakat sekitar. Nah, karena ini masyarakat ini di RT 8 ini sangat menentang dengan keberadaan pesantren ini dan berbagai macam cara untuk menekan gitu ya. Menekan para santrinya dan juga kiainya. Akhirnya orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang coba lihat, ini atap, ini adalah huniannya, aslinya rumahnya di sini, tapi habis total gitu ya. Ini habis total, sekarang hanya beratapkan ini saja, terpal saja. Tapi yang aneh, nah pesantren ini utuh gitu nah. Untuk yakin bahwasanya perjuangan yang disertai dengan keikhlasan pasti akan diselamatkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun berada. Barusan sama-sama tadi kita lihat ya, kita perhatikan sebuah video yang dikirim oleh salah seorang muslim, tentu untuk muslimah, sampai kepada kita. Ada satu kejadian banjir yang luar biasa yang meluluhlantahkan bahkan bangunan-bangunan di tempat tersebut, terutama yang di pinggir sungai. Tapi ada sebuah bangunan yang tetap dijaga oleh Allah. Bahkan WC-nya pun tidak hanyut, padahal WC-nya di pinggir kali, bahkan di atas kali, tidak hanyut. Ternyata tempat itu adalah pondok pesantren. Luar biasa. Dan ini ada satu pelajaran yang penting yang Allah ingin titipkan dari kejadian tersebut. Dan ini kejadian bukan yang pertama, selalunya demikian. Jika kita melihat kepada hadis Nabi Muhammad SAW, memang ada keutamaan tersendiri. Allah akan menjaga lembaga-lembaga pendidikan Islam, lembaga-lembaga yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita lihat hadisnya, ya, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum yang mungkin apalagi dari tempat yang berbeda, duduk di satu tempat, di satu majelis di rumah-rumah Allah. Yatluna kitabullah, mereka belajar membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Wa yatadarusuna fima bainahum, dan mereka saling belajar dan mengajar di antara mereka. Apa kata Rasulullah? Janjinya yang merupakan sehakikatnya adalah janji Allah, dan janji Allah tidak pernah dusta. Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan Allah berikan kepada ahli majelis. Di tempat itu, di tempat yang diadakan majelis tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka. Rahmat Allah, bayangkan, ketenangan sudah tenang, rahmat Allah pula meliputi mereka. Rahmat Allah itu artinya banyak, bisa berarti juga pelindungan dari Allah, pelindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan tempat tersebut haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Apa tugasnya? Untuk mendengarkan majelis dan menjaga mereka dari segala hal yang dapat memudaratkan mereka. Wa dzakaramallahu fiman indahu, dan mereka disebutkan namanya dan nama orang tuanya dalam majelis Allah yang duduknya di majelis, di hadapan majelis para malaikat Allah, dalam hadis yang panjang diterangkan oleh Rasulullah. Tapi dalam poin yang penting di sini adalah apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan diturunkan pada ahli majelis. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat majelis tersebut. Wa haffathumul malaikah, mereka dilindungi oleh para malaikat Allah. Malaikat hadir di situ pertama adalah apa? Untuk ikut menyaksikan, ikut dalam majelis. Yang kedua mencatat nama mereka. Yang ketiga adalah apa? Melindungi mereka. Melindungi mereka. Luar biasa, ma'asal muslimin. Dalam kitab Rihlatu fi Thalabil Hadis diceritakan ya, ada sebuah kisah di zaman dahulu, di zaman salaf. Ada orang-orang yang menuntut ilmu hadis. Zaman dahulu orang belajar itu dari majelis ke majelis. Dan syarat meriwayatkan hadis di zaman dahulu adalah syekhnya harus, atau talabul ilm,
penuntut ilmu hadis itu harus datang di majelis sebelum syekhnya. Kalau syekhnya datang boleh hadir, boleh mendengarkan majelis, tapi tidak boleh meriwayatkan. Maka mereka berjalan dengan sedikit tergesa-gesa, setengah lari begitu. Ternyata bersama mereka ada orang-orang yang nyinyir, ya, orang yang kurang suka begitu. Dia bercanda dengan kalimat yang hak tapi yuridu bihil batil. Apa katanya? Wahai teman-teman, kenapa Anda lari-lari? Apa Anda tidak sadar bahwa di bawah kaki kalian ajnihatul malaikah? Terdapat sayap-sayap malaikat, nanti pada patah kalau kalian tidak hati-hati. Kalau kalian tidak hati-hati, kalimatnya hak, tapi ini adalah kebatilan, istihza dengan thalabil ilm. Dengan hadis tersebut apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam kitab Rihlatu fi Thalabil Hadis? Baru saja dia mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba kakinya menjadi kering, kerontang, kemudian jatuh, dalam riwayat meninggal dunia. Al-Imam Ibn Taimiyah juga meriwayatkan dalam fatwanya. Nah, ini satu bukti ma'asyiral muslimin bahwa begitu Allah muliakan para penuntut ilmu agama, Allah menjaga mereka, Allah menjaga majelis tersebut, tempat yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan hadis. Para penghafal Al-Quran, penghafal hadis, para santri-santri di mana berada, kita melihat subhanallah, bukan hanya di Kalimantan Barat. Ini bukan kejadian yang pertama. Allah menjaga mereka. Ya, sebelumnya terjadi juga di wilayah Banten. Subhanallah, ada pondok pesantren, sebuah rumah yang digunakan sebagai rumah tahfiz. Kanan kirinya hancur karena tsunami. Tapi pondok atau rumah tahfiz ini dijaga oleh Allah. Bahkan santrinya tidak mendengar apa-apa, para ustadznya. Itu mungkin yang dimaksud dengan wa nazalat alimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, dijaga oleh Allah. Wa hafathumul malaikah, dan mereka dilindungi atau dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mereka dijaga oleh Allah ma'asyiral muslimin? Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa wa innal alim, sesungguhnya orang yang alim, dalam riwayat wa inna talibul ilm, seorang penuntut ilmu agama, la yastaghfiru lahu man fis sama, akan beristighfar, memohon ampunkan semua yang ada di langit. Dalam riwayat innallaha wa malaikatahu wa ahlus sama, Allah taala dan para malaikat-malaikatnya dan penghuni langit dan penghuni bumi. Kelanjutan hadis tersebut, hatal hitan, sehingga seekor ikan di dasar lautan dan seekor semut di dalam lubangnya memintakan ampun kepada orang yang sedang mengajar atau belajar ilmu agama, dengan syarat karena Allah, dengan cara yang benar. Karena itulah ma'asyiral muslimin, dari video yang singkat tersebut dan komentar sedikit, kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini pelajaran penting bagi kita semua. Kita yakin kepada Allah dan janji Rasulullah, jika niat kita ikhlas, cara kita benar, yang diajarkan benar, maka Allah yang menjaga kita. Karena sabda Rasulullah hakikatnya adalah firman Allah. Firman Allah dan sabda Rasulullah bukanlah dusta, wajib kita yakini. Dan itu ma'asyiral muslim, ini kabar gembira bagi kita semuanya, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan agama, apapun namanya, apapun judulnya, ikhlas, cara benar yang dicari Allah, yang diajarkan benar, maka Allah bersama kita. Demikian, semoga video yang singkat tersebut membawa manfaat dan menambah keyakinan dan motivasi kita bersama untuk sama-sama, mari kita bertahun dalam kebaikan. Mari kita, kalau kita tidak bisa mengurusi langsung lembaga-lembaga tersebut, kita bantu mereka. Kita bantu mereka, kita mudahkan mereka, kita bantu sarana prasarana mereka, para santrinya, para penggeraknya, para ustadznya, para kiainya. Alhamdulillah, kami di sini juga ada pondok pesantren walaupun tidak besar. Alhamdulillah, banyak santri yang menghafal Quran, banyak santri yang juga menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Dan silakan antum semua jika ingin berpartisipasi bersama kita, mari. Rasulullah mengatakan, man jaza ghazan faqad ghaza, barang siapa yang mempersiapkan tentara yang ingin berjuang di jalan Allah, dia pun mendapatkan pahala yang sama, riwayat Bukhari. Nah, mungkin antum karena kesibukan dunia, mungkin antum yang jauh di sana tidak bisa berpartisipasi di tempat ini, tapi ada cara-cara lain untuk bisa mendapatkan pahala dan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat, hidup sementara, harta yang Allah berikan adalah titipan. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.